warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kita dari kelompok 2. Sebelumnya, yang terhormat kepada Profesor Muhammad Ali Aziz selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Dakwah, serta Bu Baiti dan Kak Usnan selaku asisten dosen Prof Muhammad Ali Aziz. Kami di sini akan menjelaskan tentang kewajiban dakwah atau pendakwah. Sebelum kita menjelaskan materi yang akan kami presentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kita masing-masing. Saya Arin Hidayati, NIM 0404042359. Dan saya Alivia Lintang Azhara dengan NIM 0404042357 dan rekan saya. Dan saya Alivia Fatimah Zahra, NIM 0404042356. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Prof Ali Aziz selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Dakwah. Yang saya hormati asisten Prof Ali Aziz yaitu Bu Baiti dan Mas Usnan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban dakwah atau pendakwah. Kewajiban dakwah atau pendakwah adalah tanggung jawab atau tugas yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menyampaikan ajaran atau pesan agama kepada orang lain dengan tujuan mengedukasi, menginspirasi, atau mengajak mereka memahami dan mengamalkan ajaran tersebut. Dakwah sendiri merupakan bagian penting dari praktik keagamaan, dan pendakwah adalah seseorang yang berupaya menyebarkan ajaran Islam kepada orang lain. Kewajiban dakwah atau pendakwah ini ada dua, yaitu dakwah secara individu atau perorangan dan dakwah kolektif atau kelompok. Dan yang akan saya jelaskan adalah dakwah secara individu atau perorangan. Nah, di dalam materi ini terdapat 3 surat yang menjelaskan tentang dakwah secara individu atau perorangan. Tetapi saya hanya akan menjelaskan 2 surat saja. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Yang pertama, surat Al-Imran ayat 110 dan surat Al-Mudaththir ayat 1 dan 2. Di surat Al-Imran ayat 110 ditafsirkan bahwa di dalam tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab kalimat ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah memiliki arti memerintahkan kepada ma'ruf kebaikan, mencegah terhadap munkar kejahatan, dan beriman kepada Allah. Yang pada kalimat tersebut memiliki maksud yaitu kami umat Nabi Muhammad dari generasi ke generasi berikutnya. Sejak dahulu dalam pengetahuan Allah, umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik karena adanya sifat-sifat yang hiasi dalam diri. Ada beberapa perbedaan dan persamaan penafsiran pada Al-Imran ayat 10 ini. Dalam tafsir Al-Misbah, tafsir Ibnu Katsir memiliki kesamaan dalam penafsiran Al-Imran ayat 110 mengenai dakwah. Dijelaskan pada kedua kitab tafsir tersebut bahwasanya ayat ini memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran dan beriman kepada Allah, dan bahwasanya Allah memberitahukan mengenai kami umat Nabi Muhammad. Pada ayat ini sifatnya menjelaskan secara umum untuk seluruh umat dari setiap generasi ke generasi sesuai tingkatannya, bahwa sebaik-baiknya generasi itu ada pada umat Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan 2 kitab di atas. Tafsir Al-Azhar memiliki penafsiran yang berbeda dari kedua tafsir di atas. Dalam tafsir Al-Azhar, surat Al-Imran ayat 110 ini menafsirkan dengan kemerdekaan. Yang dimaksud dengan kemerdekaan di sini adalah beriman kepada Allah dapat menghilangkan ketakutan dan dapat menimbulkan dinamika hidup atau jiwa akan menjadi kuat. Maka dengan sendirinya kemerdekaan jiwa itu ada, keberanian tersebut dalam ma'ruf dan munkar. Yang dimaksud adalah dengan adanya kebaikan maka kita akan bisa saling mengingatkan ma'ruf dan munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir.
Selanjutnya muhasabah. Pada Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-2 juga dijelaskan bahwasanya mereka diperintah untuk berdakwah kepada umat. Dalam ayat ini Nabi Muhammad diperintah malaikat Jibril agar segera bangun dan memperingatkan umat yang masih sesat supaya mereka mengenal jalan yang benar. Di sini juga ada makna kata. Makna kata penting yang pertama, kuntum, diartikan sebagai wujud, yakni kamu wujud dalam sebaik-baiknya umat atau sempurna. Dan kedua, tu'minuna billah, diartikan sebagai percaya kepada ajakan, bersatu untuk berpegang teguh pada dalam Allah, tidak bercerai-berai, dan untuk surat selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat Al-Hijr ayat 3 yang berbunyi, فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. yang artinya, maka sampaikanlah berdakwah secara terang-terangan dan patuhilah perintahnya dan jauhilah orang-orang yang musyrik. Surat Al-Hijr ini menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan dan tidak lagi bersembunyi. Dan Nabi Muhammad menghiraukan orang-orang yang musyrik kepadanya dan menentang kepada beliau. Karena tujuan Nabi Muhammad hanya untuk mengajak para umat Islam untuk memperdalam ilmu dan mengenal lagi agama Islam. Saya akan menjelaskan kewajiban berdakwah secara kolektif atau kelembagaan. Kewajiban berdakwah secara kolektif atau kelembagaan terdapat dalam 2 surat. Surat yang pertama terdapat pada surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh ke perbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam surat Al-Imran ayat 104 ini menjelaskan bahwasannya masyarakat itu sangat perlu selalu diingatkan dan diberi keteladanan. Dalam kitab Al-Misbah menjelaskan jika tidak semua masyarakat dapat melakukan fungsi dakwah, maka sebagian dari kamulah sekelompok umat orang yang beriman yang melakukannya. Sekelompok umat ini yang menjadi pandangan buat masyarakat umat yang lain agar bisa dijadikan contoh, diteladani dan didengar nasihatnya oleh masyarakat-masyarakat lain. Di dalam ayat ini juga menjelaskan bahwasannya seseorang yang memiliki pengetahuan ilmu yang lebih, tetapi pengetahuan tersebut tidak diamalkan oleh orang tersebut, maka pengetahuan itu akan hilang dan berkurang. Di sini yang dimaksud adalah jika kita sebagai umat memiliki pengetahuan lebih, maka kita harus menyalurkan kepada umat yang lain. Dengan cara berdakwah. Cara berdakwah itu tidak hanya dilakukan dengan cara ceramah atau mengisi pengajian di masjid atau di majelis taklim. Tidak hanya itu yang dimaksud dengan cara berdakwah. Yang dimaksud dengan cara berdakwah adalah contohnya sebagai seorang guru. Seorang guru itu juga bisa disebut dengan cara berdakwah. Kenapa kok bisa disebut dengan cara berdakwah? Karena seorang guru ini menyalurkan atau mengajarkan pengetahuan ilmu yang dia punya kepada orang yang ingin menimba ilmu, yang ingin mengetahui ilmu agama, yang ingin memperdalam agama, yang ingin mengenal jelas bagaimana agama itu. Maka seorang guru ini menyalurkan pengetahuan apa yang ia punya kepada orang tersebut, kepada masyarakat, kepada orang-orang lain yang membutuhkan, yang ingin dibimbing, yang ingin diajak kepada jalan yang benar. Itu juga termasuk salah satu contoh cara berdakwah. Karena kita sama-sama mengajak, karena kita memanfaatkan ilmu kita, karena seperti tadi yang dijelaskan bahwasanya
Jika seseorang yang memiliki ilmu tetapi tidak diamalkan, tetapi tidak disalurkan, maka lama-kelamaan ilmu itu akan hilang. Maka dari itu, seperti seorang guru ini tadi, kita menyalurkan ilmu yang kita punya, pelajaran yang kita punya, pengetahuan yang kita punya kepada masyarakat, agar kita sesama umat Nabi Muhammad, umat Islam, kita dapat menuju ke jalan yang benar dan mengetahui dengan dalam, mengenal dengan jelas, mengenal dengan dalam bagaimana agama Islam, apa yang dimaksud agama Islam, apa saja sih yang ada di Islam, ilmu-ilmu apa saja gitu. Selanjutnya, surat yang kedua yang menjelaskan kewajiban berdakwah secara kolektif atau kelembagaan, yaitu surat At-Taubah ayat 122. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Yang artinya, tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Dalam surat At-Taubah ayat 122 menjelaskan bahwasannya ada sebagian umat yang berperang untuk membela agama Islam, dan ada sebagian umat yang tidak ikut berperang ini untuk belajar mengenal agama. Nah, agar sama-sama kita dapat berjuang. Yang satu, yang umat yang pertama ini, mereka melakukan pembelaan agama Islam, agar sama-sama berjuang. Umat yang pertama ini melakukan pergi ke medan perang untuk membela agama Islam, dan sebagian umat yang kedua ini tidak boleh berdiam diri di rumah mereka. Mereka harus pergi belajar untuk mengenal agama Islam secara dalam. Nah, jadi keduanya ini bisa agar sama-sama belajar dan berjuang. Yang satu pergi ke medan perang untuk membela agama Islam, yang satu belajar mengenal agama, sehingga nanti orang-orang yang berperang dan kembali, mereka tidak akan susah-susah mencari tempat untuk mereka belajar ilmu agama, untuk mereka mengetahui pengetahuan tentang agama. Mereka akan dengan mudah belajar terhadap orang-orang yang tidak ikut berperang ini tadi, karena orang-orang umat yang kedua yang tidak ikut berperang ini, mereka sudah mempunyai bekal yang cukup, mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama Islam, tentang mereka mengenal agama, memperdalam agama. Mereka, insya Allah mereka sudah mempunyai bekal yang cukup, karena selama orang-orang perang, umat yang ini perang, mereka terus belajar. Maka dari itu, dalam surat ini diperintahkan untuk kedua umat ini sama-sama berjuang. Yang satu berjuang ke medan perang, dan yang satu berjuang untuk belajar memperdalam ilmu agama, sehingga keduanya ini dapat. Yang habis ikut berperang tadi dapat belajar, nanti yang habis ikut berperang tadi bisa belajar terhadap orang yang ini yang tidak ikut berperang. Maka dari itu keduanya harus sama-sama berjuang dan berusaha. Maka dapat disimpulkan dari kedua surat di atas tadi, bahwasannya kita sebagai umat Nabi Muhammad harus saling mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang amar, dan mencegah kepada yang mungkar. Kita sesama umat Nabi Muhammad juga harus saling mengingatkan dan mengajarkan pengetahuan apa yang kita punya kepada masyarakat, agar kami sesama umat Nabi Muhammad dapat mengetahui ilmu agama dan menuju ke jalan yang benar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Silakan yang mau bertanya, monggo kita
buka pertanyaan untuk teman-teman yang masih ingin ada yang ditanyakan, monggo. Ya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.